Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Kali ini kita tidak akan menjawab sebuah pertanyaan, tapi ada sebuah postingan di grup JavaScript Indonesia yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Jadi postingannya seperti ini, ada yang membagikan hasil kerjanya berupa pembuatan read more dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Tampilannya seperti ini, jadi nanti ada demonya juga. Oke, di sini jadi dia membuat read more seperti ini. Jadi ada bannernya, ada gambarnya, kemudian ada title-nya dan deskripsi. Kemudian di sini ada read more-nya. Jadi read more ini akan menampilkan text full dari deskripsi ini ya. Jadi bukan pindah halaman seperti di halaman berita. Jadi ini langsung menampilkan read more-nya, teksnya secara langsung. Nah, di sini saya sedikit komentar. Nah, di sini potongan paragrafnya masih kurang rapi gitu ya. Nah, di sini karena kita lihat di potongannya, di sini ada teks di baris berikutnya itu masih kelihatan bagiannya sedikit. Nah, nanti ini terkait konsep sebenarnya, jadi saya ingin menjelaskan atau berbagi ke teman-teman bagaimana sih konsep untuk membuat yang seperti ini agar lebih bagus, agar lebih rapi. Nah, nanti kita sama-sama belajar. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada demonya, kita lihat. Jadi yang akan kita buat adalah mirip, tapi nanti kita akan buat lebih simple. Kita akan membuat dengan HTML dan CSS saja, jadi tidak ada campur JavaScript. Dan di sini nanti bagian ini akan kita perhalus atau kita percantik gitu ya. Kita lihat di sini, nah seperti ini. Jadi diklik read more, berubah menjadi read less seperti ini, dan tampilannya di sini semua teks ditampilkan. Oke, di sini saya sudah siapkan. Kita akan buat di CodePen seperti ini, seperti biasa. Dan kali ini saya akan mencoba menggunakan font tambahan biar tampilannya lebih rapi. Di sini akan menggunakan font Roboto, jadi teman-teman silahkan bisa sesuaikan. Tapi intinya adalah pada bagian read more yang tadi. Nah, kita mulai dari membuat HTML-nya terlebih dahulu. Misalnya kita membuat sebuah kelas container, kemudian di dalamnya ada box. Jadi sebagai contoh saja, saya akan mencontohkan untuk membuat satu box saja gitu ya di tengah-tengah nantinya. Nah, di sini misalnya kita memiliki image gitu ya. Nah, image seperti ini untuk bannernya gitu ya. Banner. Kemudian di sini nanti kita cari atau kita ambil gambarnya ya. Oke, kita ambil gambarnya yang ini aja ya, choker nih ya. Kita copy image address-nya, kemudian seperti ini. Oke. Kemudian kita buat title-nya, misalnya di sini kita menggunakan H1. Oke. Kemudian not just hello world misal seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan lorem ipsum. Oke, seperti ini. Kita lihat, kita tambahkan kelas di sini misalnya namanya description untuk memudahkan kita membuat selektornya di CSS nantinya. Kemudian kita masuk ke bagian CSS. Nah, saya akan import dulu fontnya seperti ini. Kita menggunakan import. Oke, seperti ini. Kemudian kita taruh di body. Oke. Ini cukup mudah ya. Seperti ini. Oke, sudah berubah. Kemudian saya akan buat di sini namanya general style atau style-style yang tidak berhubungan langsung dengan materi yang kita bahas atau tambahan style gitu ya. Seperti ini. Kemudian di sini adalah style intinya gitu ya. Main style misal. Oke, di sini kita percantik dulu untuk container dan box-nya. Kita buat display-nya adalah flex, kemudian kita tengahkan.
Oke, seperti ini. Kemudian height-nya jangan lupa 100 VH. Kemudian untuk box-nya, di sini kita gunakan width-nya misalnya 300 pixel seperti ini. Oke. Ini karena image-nya cukup besar ya, jadi kita buat saja misalnya box image itu width-nya adalah 100%. Jadi mengikuti lebar dari box-nya seperti ini. Oke. Kemudian agar lebih bagus, misalnya saya tambahkan border radius misalnya 4 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian pada bagian box-nya H1, saya tambahkan margin agar tidak terlalu lebar, agar tidak terlalu jauh jaraknya di sini ya. Margin top-nya misalnya 10 pixel. Kemudian margin bottom-nya adalah 10 pixel juga, misalnya seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke intinya gitu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki description tadi. Poinnya adalah di sini. Jadi tadi kita melihat di sini itu ada yang kelihatan, di sini ada yang kelihatan. Nah, sebenarnya untuk mengatasi ini adalah kita menggunakan kalkulasi gitu ya. Jadi di sini kita harus definisikan dulu line height-nya. Misalnya di sini menggunakan 18 pixel misalnya. 18 pixel. Kemudian bagaimana caranya, misalnya kita akan menampilkan 2 line saja gitu ya, 2 line atau 3 line, misalnya kita ambil 3 line. Nah, caranya adalah kita menggunakan max height seperti ini. Kemudian caranya adalah kita kalkulasikan sebesar ini line height-nya 18 pixel dikali dengan jumlahnya baris yang kita inginkan, misal 3, seperti ini. Oke, jangan lupa kita tambahkan overflow, hidden, biar yang kelebihannya dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi dia bersih, di bawahnya sudah bersih. Caranya seperti itu. Jadi poinnya adalah kita menggunakan line height dikali dengan jumlah baris yang kita inginkan. Itu untuk menentukan agar yang tadi, yang agak kotor tadi, yang kelebihan seperti ini, itu tidak muncul. Jadi kita harus menggunakan line height, kemudian kita gabung dengan max height seperti ini. Kemudian, karena kita tidak menggunakan JavaScript, jadi kita membutuhkan suatu keadaan yang menandakan bahwa ini sedang di read more atau read less, seperti itu ya. Seperti yang di sini tadi, seperti yang di sini. Ketika kita menggunakan JavaScript, kita dengan mudah untuk memanipulasi kelasnya, DOM-nya, kemudian memberikan efek yang berbeda atau style yang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan CSS saja, ini agak tricky. Kita bisa bilang tricky karena kita harus memutar otak gitu ya. Jadi tidak bisa secara langsung. Saya akan menggunakan di sini, kita bisa menggunakan yang namanya input checkbox gitu ya. Jadi kita akan memanfaatkan input checkbox. Ketika checkbox-nya itu dicentang, maka kita tampilkan read more. Ketika dia tidak dicentang, maka kita tampilkan read less yang ini, gitu ya. Kemudian kita akan gabungkan dengan penggunaan selector sibling. Oke, jadi untuk jelasnya langsung saya contohkan saja mungkin ya. Jadi di sini adalah checkbox-nya. Oke. Di sini adalah input checkbox for read more seperti ini. Kemudian input di sini checkbox tipenya, kemudian kita gunakan ID seperti ini, namanya katakanlah check read more. Oke, seperti ini. Kita hilangkan namanya karena kita tidak akan membutuhkan. Kemudian karena kita membutuhkan sebuah button untuk triggernya, jadi kita membutuhkan sebuah button untuk triggernya, dan tidak mungkin button read more-nya kita taruh di atas, kira-kira jelek jadinya. Di sini kita akan menempatkannya di bagian bawah. Jadi di sini adalah buttonnya, misalnya read more button gitu. Oke, namanya kita buat read more button, tapi kita
akan membuat dalam bentuk label, karena label ini akan men-trigger nilai dari checkbox ini. Jadi jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan form, jadi ketika label diklik, kemudian nanti yang nilainya berubah adalah inputnya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Misalnya di sini kelasnya namanya label atau button saja ya. Button read more seperti ini. Nah, di sini for-nya kita buat sesuai dengan ID-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sementara saya buat dulu read more seperti ini. Jadi ketika ini diklik, harusnya ini nilainya langsung kecentang. Jadi diklik lagi, ini hilang. Nah, tujuan kita membuatnya seperti itu. Untuk ini, karena kita akan membuat read more dan read less, jadi bagian ini kita hilangkan, nanti kita akan atur di bagian CSS. Jadi semuanya akan kita buat di CSS, termasuk untuk konten dari buttonnya gitu ya. Kita mulai masuk CSS. Oke. Di sini pertama saya akan menampilkan buttonnya terlebih dahulu, yaitu button checkbox atau button read more. After seperti ini. Oke. Kontennya kita berikan defaultnya adalah read more seperti ini. Oke, kemudian kita berikan style untuk buttonnya. Kita berikan padding, misalnya atas bawahnya 5 pixel, kiri kanannya 10 pixel. Kemudian kita berikan background misalnya agak abu seperti ini. Oke. Kemudian kita berikan border radius misalnya sebesar 4 pixel. Oke. Kemudian kita ubah di sini misalnya kursornya. Oke, kita lihat sudah berubah. Dan kita inginkan ketika di hover ada perbedaan background. Jadi ini mudah saja. Button read more. Kemudian di hover, maka backgroundnya kita ubah misalnya menjadi lebih gelap. Menggunakan CC seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian nanti jika diklik kan ini sudah tercentang. Dan tugas kita nanti untuk menampilkan yang lengkapnya gitu ya ketika dicentang. Oke, tugas kita yang selanjutnya adalah untuk mengubah ini dulu saja. Ketika ini dicentang, otomatis nanti kontennya berubah menjadi read less, seperti itu ya. Oke, jadi selektornya kita bisa buat di sini. Kita mulai checkbox-nya. Kemudian di sini adalah check read more. Seperti ini. Ketika dia dicentang seperti ini, maka kita akan cari nilai ini. Oke. Sorry, yang ini harusnya. Yang ini kita jadikan kontennya adalah read less. Seperti ini. Jadi ketika nanti ini kecentang, harusnya kita inginkan menjadi read less. Nah, di sini kita belajar lagi tentang selektor. Ada yang menggunakan tanda seperti ini. Ya, jadi selektor ini akan mencari siblingnya gitu ya, sibling kesemuaannya gitu ya. Kesemuaan next siblingnya berbeda dengan ketika menggunakan plusnya. Nah, ini persis di dekatnya kalau seperti plus ini. Jadi teman-teman silahkan nanti pelajari juga tentang selektor gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan tanda ini namanya apa ya? Pokoknya inilah di dekat escape tempatnya di bawahnya. Oke, kita lihat, kita centang. Oke, di sini salah. Seharusnya menggunakan ID. Menggunakan ID di sini, seperti ini. Kemudian kita centang, berubah menjadi read less. Oke, kita centang, berubah menjadi read less. Seperti ini ya. Kemudian tugas kita adalah ketika ini dicentang, kemudian max height-nya kita ubah, gitu. Jadi ini mudah saja. Ini kita copy lagi. Kemudian kita ambil yang description seperti ini. Karena kita akan menampilkan keseluruhannya. Oke, kita ubah max height-nya berubah menjadi 100 VH misalnya, ini nggak masalah. Tampil semua. Klik.
hilang, klik, tampil semua. Oke, sudah selesai. Seperti itu caranya. Kemudian, di sini kan jelek nih, jelek kalau kita ada ini. Caranya mudah, kita hide gitu ya. Hide input checkbox gitu ya. Jadi ini konsepnya adalah kita akan menghilangkannya dari tampilannya saja gitu, tapi sebenarnya tetap ada. Jadi kita gunakan possession absolute. Kemudian kita buat saja labnya misalnya min 100 pixel gitu ya. Jadi dia berada di sini sebenarnya. Jadi dia tetap ada sebenarnya, tapi kita hilangkan dari tampilan utama gitu. Jadi ketika kita klik read more, dia tampil semua. Kemudian kita klik read less, dia hilang seperti ini. Oke. Jadi poinnya adalah itu, ini kita gunakan HTML dan CSS saja. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari di CSS, termasuk tentang selector. Di sini misalnya teman-teman ada menggunakan pseudo class. Yang ini pseudo class, hover, kemudian fokus yang lainnya. Kemudian di sini ada yang namanya pseudo element. Jadi ada after, ada before. Jadi silahkan teman-teman pelajari lebih detail lagi terkait CSS. Semoga tutorial ini bermanfaat. Demikian.